Ya. Nah, kalau secara umum, menurut saya sih, leader itu harus memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh followernya, gitu. Misalnya di suatu daerah, dan itu akan beda-beda gitu. Followernya juga akan beda-beda gitu. Misalnya di suatu daerah itu dibutuhkan orang yang kuat secara fisik untuk bisa melindungi gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, maka dia akan menjadi suatu leader di daerah itu gitu. Tapi belum tentu leader di daerah itu bisa menjadi leader di daerah lain yang kebutuhannya bukan itu, Oh misalnya ya. gitu. Nah, jadi leader itu harus dan memang nggak akan ada yang sempurna gitu. Harus memiliki apa ya? Di akan berbeda memang. Kan ada yang bilang setiap zaman itu ada pemimpinnya, setiap pemimpin itu ada zamannya gitu. Oh ya. Nah, jadi sebagai pemimpin itu harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan. Nah, dan pemimpin itu harus bekerja lebih keras dari orang-orang itu untuk bisa mengakumulasi kebutuhan-kebutuhan orang tadi gitu. Hmm. Misalnya kebutuhannya butuh yang kuat gitu, ya dia harus latihan lebih kuat kan dari yang lain. Kalau enggak kan yang lain ada yang lebih kuat dari dia gitu untuk menjadi pemimpin gitu. Nah itu harus dikenali. Tadi misalnya seperti Ibu tadi nyampaikan, Mas Yusran tuh jarang yang ada di asuransi misalnya gitu kan. Oh ya. Ya berarti kan, oh saya berarti harus belajar asuransi lebih baik dari orang lain kalau memang saya mau menjadi pemimpin di bidang asuransi Pertamina misalnya gitu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, saya kan latar belakangnya bukan asuransi gitu. Latar Oke. belakang saya kan energi. Nah, saya harus bisa mengajak orang-orang yang jauh lebih paham dari saya terkait Hmm. dengan asuransi. Nah, biasanya kalau seperti itu, kita sampaikan aja keterbatasan kita gitu ke teman-teman. Nah, saya suka sampaikan bahwa apa? Saya pikir nih kita manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya sampaikan seperti itu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya punya keterbatasan. Demikian juga Bapak. Saya sampaikan. Karena kita juga harus percaya diri. Kita ditempatkan di sini kan pasti ada sesuatunya gitu Iya. oleh perusahaan. Jadi jangan kita jadi rendah diri juga. Kita nggak menguasai secara teknis apa gitu. Tapi kita sampaikan aja. Baik saya maupun bapak-bapak VP gitu ya di bawah saya itu memiliki keterbatasan dan memiliki kelebihan satu sama lain gitu. Nah, sampaikan terus harapan saya kita bisa berkolaborasi gitu, saling mengisi. Nah, terus kita sampaikan saya memiliki kekuatan di sini gitu. Nah, saya minta nanti Bapak Ibu mungkin pelan-pelan bisa ini bisa memberikan masukan-masukan. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu kita harus kenali dulu masalahnya apa gitu. Nah, terus jangan jangan buru-buru menghakimi gitu. Biasanya kan cerita itu kan ada dua sisi, itu selalu selalu seperti itu kan. Ada tiga malah, ada tiga sisi kalau cerita itu. Your side, my side, and the truth gitu kan. Cerita dari sisi dia, dari sisi saya, sama dari sisi yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, pertama kita jangan ini dulu apa jangan ngejudge dulu. Nah, kita kenali dulu masalahnya apa sih gitu kan. Nah, baru kita carikan solusinya. Solusinya seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya belum selesai solusinya, itu kita eskalasi, kita naikkan ke atas. Oh, ini belum selesai nih isu ini gitu. Nah, isu yang terkait dengan pekerjaan gitu. Tapi kalau isunya yang terkait dengan personal, itu kita approach-nya beda. Hmm. Nah, tapi sama kita kenali dulu masalahnya apa gitu. Nah, tapi nggak kita eskalasi ke atas. Jadi, itu penting sekali memang makanya saya ditaruh di sini misalnya di asuransi supaya saya dapat exposure pengalaman apa gitu. Saya yakin sih bukan cuma sekedar asuransinya tapi mungkin terkait dengan lingkungan, terkait apa gitu. Nah, itu sangat perlu gitu. Makanya kita pengalaman itu dalam pengambilan keputusan itu kita pasti ingat gitu. Oh, saya dulu ngambil keputusannya kayak gini ya. Nah, karena kadang apa masalah-masalah yang dihadapi itu berulang, solusinya itu aja gitu. Oh. Nah, jadi misalnya di masalah di kantor saat ini tuh masalahnya tuh koordinasi gitu kan kalau saya lihat gitu. Oh, ini masalahnya koordinasi nih. Nah, akhirnya kita seringkan rapat koordinasi untuk solve gitu. Karena kita pernah belajar kan, oh kalau masalah kayak gini kita ngadapinya kayak gini gitu. Hmm. Oh kalau apa orangnya kayak gini kita menghadapinya seperti ini. Nah, jadi memang kita apa harus harus mencari pengalaman ke sana ke sini gitu. Harus suka gitu men-challenge diri kita untuk mencari pengalaman baru gitu. Eh, kita jadi leader itu harus punya prinsip. Nah, itu yang saya
ini kan gitu. Seandainya itu keluar dari prinsip kita, itu kita harus standing tall gitu. Kita harus sampaikan gitu. Kalaupun harus dissenting nggak apa-apa gitu. Tapi kita tetap menyampaikannya dengan cara yang baik kan, dengan cara yang sopan. Kita sampaikan argumen kita gitu. Kenapa kita nggak sepakat dengan hal itu gitu. Nah, tapi biasanya kalau kita sampaikan seperti itu, akan kembali lagi kok ke kita gitu, akan cair lagi. Oh ya sudah kalau gitu kita ikut Pak Yusran aja ininya gitu. Tapi kita memang dalam pengambilan keputusan namanya bisnis harus fleksibel memang. Mungkin ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang lama gitu yang harus kita rubah karena sudah nggak sesuai dengan zamannya. Nah, itu kita harus rubah gitu. Kita harus rubah ikuti. Tapi kalau misalnya ada yang secara prinsip itu di luar ini kita harus sampaikan dan berdiri gitu, standing tall and loud gitu. Sampaikannya saya tidak sependapat. Nah, gitu. Kalau direksi yang lain berpendapat ini betul, saya mengajukan dissenting atas keputusan ini. Nah, seperti itu. Itu nggak apa-apa, itu biasa di organisasi. Nah, tapi harus cari jalan keluar gitu. Jadi setiap mengutarakan posisi untuk konflik ya, untuk menengahi konflik itu setiap memberikan posisi itu kita harus kasih jalan keluar gitu, supaya nggak stuck di situ. Iya. Nah, jadi bukan konfliknya itu kita biarin terus, harus ada solusinya gitu. Itu yang harus kita siapkan. Gitu.